Oh nggak apa dia dipukuli sama suaminya, soalnya dia sering ngelawan suami, soalnya dia nggak mau nurut, soalnya dia nggak suka masak, nggak suka ngelakuin tugas rumah tangga kayak gitu. Halo Sobat Super, apa kabar? Wih, gila. Jadi tempo hari kan aku bikin video TikTok. Ini videonya kan. Pantas saja di soalnya pakaiannya terlalu terbuka. Heh, tahu nggak cara paling ampuh untuk mencegah itu adalah kalau kalian lihat orang berpakaian seksi, belahan dadanya kelihatan, roknya mini, jangan ya, karena kalau kalian menyalahkan korbannya itu namanya victim blaming dan itu kurang ajar gitu loh. Emang kalau terjadi itu yang ditangkap Pak polisi itu korbannya dengan alasan pakaiannya terlalu terbuka? Enggak bro, yang ditangkap itu orang yang It's just basic common sense. Tahu-tahu ada yang jawab kayak gini nih komennya. Ya sarkas lah. Kayak gini. Ya gimana ya? Oke. Kebanyakan orang, termasuk si yang komen ini, dia tidak bisa membedakan yang mana namanya upaya preventif, upaya pencegahan, yang mana namanya victim blaming gitu loh. Upaya pencegahan itu ya sah-sah saja, tapi yang nggak boleh itu victim blaming. Apa itu victim blaming? Secara sederhana, victim blaming itu adalah tindakan menyalahkan si korban ketika terjadi tindak kejahatan, tindak kriminal, pokoknya terjadi masalah lah. Kan ada pelaku, ada korban. Nah, victim blaming itu kita menyalahkan si korban gitu loh. Intinya segalanya itu terjadi karena kelakuan si korban ini. Misalnya nih ada rumah, terus rumahnya itu kerampokan kan. Terus kita ngomong, wah pantas saja kerampokan, rumahnya bagus, kenapa nggak pakai pagar tinggi, kenapa nggak pakai pintu ganda, kenapa nggak pakai kunci yang canggih. Kayak gitu, itu namanya victim blaming. Terus contoh lain misalnya, ada orang dipalak terus dia nggak mau ngasih uang terus dipukuli. Nah victim blaming itu ngomongnya kayak gini, ya salah sendiri, kenapa pas dipalak nggak dikasih aja uang, coba kalau dikasih uang kan nggak dipukulin. Nah itu namanya victim blaming gitu loh. Nah kalau tindakan pencegahan itu kayaknya jelas ya, misalnya kita punya uang banyak ini cash ya, kita taruh di perangkas besi atau kita taruh di bank supaya nggak kerampokan, itu tindak pencegahan, itu sah-sah saja, itu bagus. Contoh lain lagi, kalau kita jalan kaki misalnya pulang sendiri malam-malam, kita menghindari tempat yang sepi, ini tindakan pencegahan, ini bagus. Jadi pada prinsipnya tindakan pencegahan itu adalah sesuatu yang kita rencanakan, kita konsepkan sebelum masalah itu terjadi, sebelum kejahatan itu terjadi, kayak gitu. Nah bedanya tindakan pencegahan ini dengan yang namanya victim blaming yang menurutku jelas banget. Ketika ada orang, ambil contoh yang tadi, ketika ada orang karena suatu alasan dia mesti lewat jalan yang sepi, jalan kaki, dan ternyata kerampokan bener atau dibegal bener, terus kita ngebacot, ya salah sendiri, siapa suruh lewat jalan itu sepi sendirian. Itu victim blaming namanya. Ini salah banget. Kalau kamu misalnya sekedar kasih nasihat, ya kita ambil hikmahnya, besok-besok kita besok-besok jangan jalan di tempat sepi sendirian, itu masih bisa diterima, walaupun kita mesti hati-hati juga, jangan sampai tone-nya itu cenderung menyalahkan si korban supaya enggak ujung-ujungnya jatuh ke victim blaming lagi. Nah masalahnya kemudian kan, kenapa sih victim blaming ini kok nggak boleh, kenapa sih victim blaming itu kok berbahaya gitu loh. Gini loh, yang pertama itu victim blaming itu bisa bikin orang jadi ragu-ragu, bahkan takut untuk speak up ketika dia punya masalah. Misalnya bayangkan ketika ada orang terkena KDRT kan, dia nggak mau untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi karena dia takut ujung-ujungnya nanti dia sendiri yang disalahkan. Bayangkan misalnya kayak gini, dia, aku dipukuli sama suamiku, terus orang ngomong, ya siapa suruh kamu nggak nurut sama suami. Nah itu kan orang males gitu loh, orang jadi tertekan, dia lagi ada masalah, dia jadi korban, ketika cerita malah tambah disalahkan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa bikin orang untuk menormalisasi suatu perilaku yang salah. Itu malah bisa bikin mereinforce suatu perilaku yang salah, bahkan kriminal gitu loh. Contohnya kayak gini, lihat ada orang seksi, oh nggak apa dia salah sendiri pakai baju seksi.
Terus lihat orang jalan di tempat yang sepi sendiri. Oh, nggak apa, itu boleh dirampok karena itu salah sendiri. Kenapa dia lewat sini? Nah, terus misalnya ada KDRT. Oh, nggak apa, dia dipukuli sama suaminya. Soalnya dia sering ngelawan suami. Soalnya dia nggak mau nurut. Soalnya dia nggak suka masak, nggak suka ngelakuin tugas rumah tangga kayak gitu. Jadi sepertinya jelas banget ya. Next time kenali apa yang namanya victim blaming dan jangan lakukan itu gitu loh. Kalau mau kasih nasihat boleh. Tapi usahakan memberi nasihat itu pun hati-hati, lihat suasana hati orang yang mau dikasih nasihat itu kayak gimana. Intinya stop victim blaming. Oke? Ciao, sampai jumpa di video berikutnya.